Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IFD 401 dengan nomor NIM 2204013 96 dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS tugas UAS kecerdasan komputasional eh, eh, dari dari soal yang diinfokan sebelumnya untuk kecerdasan komputasional itu ada lima soal yaitu 1 sampai 4 itu pertanyaan. Habis itu nomor kelimanya kita diwajibkan untuk membuat makalah dan juga video presentasi dan presentasi mengenai salah satu topik yang dijelaskan eh, yang wajib dijelaskan di itu eh, di soalnya. Nah, dalam soal tersebut saya memilih untuk menggunakan Heb rule. Nah, nanti untuk penjelasannya nanti saya tambahkan. Nah, untuk soalnya 1 sampai 4 sudah saya buatkan di sini definisi artificial neural network, habis itu evolution computing, habis itu Hebrew, habis itu algoritma genetika. Nah, selain ini untuk makalahnya juga sudah saya buatkan mengenai Hebrul dimulai dari latar belakang terciptanya Hebrul, habis itu masalah yang muncul eh, yang diuraikan masalah, habis itu tujuan terciptanya Hebrew. Nah, habis itu ya pengertian umum, habis itu sejarahnya dari mana, siapa penemunya dan lain-lain. Habis itu konsep dasarnya itu, habis itu penggunaan rumusnya, habis itu contoh penerapannya dan kelebihan, kekurangan dan perbandingan singkat dengan metode lain. Dan juga kesimpulan. Nah, untuk presentasinya sebagai berikut. Nah, sebentar. Mention. Oke. Apa sih neural? Mungkin balik ke yang dasar lagi neural network sih. Neural network sih berdasar sebenarnya spesifik ada dua topik nih dalam bidang biologi dan bidang computer science. Nah, untuk itu kita membahas di bidang computer science. Nah, di computer science, neural network tuh merupakan sistem dasar yang diterapkan di artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban kerja komputasi. eh, Nah, kenapa perlu neural network ini merupakan metode pembelajaran untuk melatih artificial intelligence agar eh, sesuai dengan tujuan penyelesaian masalahnya nanti. Semisal artificial intelligence itu digunakan untuk menandai objek-objek tertentu seperti eh, objek-objek binatang gitu. Nah di artificial intelligence itu menggunakan metode pembelajaran neural network untuk melatih agar dapat mendeteksi perbedaan antara objek-objek yang terlihat itu agar bisa menentukan tujuan untuk mengidentifikasi binatang seperti itu. Nah, kenapa perlu metode pembelajaran? Karena memang untuk melatih artificial intelligence itu agar dapat mengenali objek atau menyelesaikan tujuan masalah kita nanti, kita mm, eh, perlu menambahkan metode pembelajaran yang efektif. Nah, setiap masalah yang diselesaikan menggunakan artificial intelligence itu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Nah, salah satunya itu metode pembelajaran artificial intelligence yang paling lama itu adalah Hebrew. Hebrew ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling lama, paling awal yang dikembangkan dari manusia sebenarnya, dari inspirasi dari manusia.
Nah, dikembangannya tuh dari otak manusia. Nah, dari otak manusia ini ada neuron dan perseptor. Nah, eh, ke eh, Habrul ini menggunakan metode yang hampir sama seperti pemikiran otak. Jadi di nanti ada neuron dan perseptor juga. Nah, neuron ini dilambangkan input, perseptor ini dilambangkan proses dan juga output. Nah, Hype rule ini merupakan dasaran metode pembelajaran artificial intelligence. Ini menggunakan input, processing, dan output. Hype rule ini berfungsi untuk menentukan weight-nya. Uh, weight-nya itu beban bobot untuk pembelajarannya nanti. Jadi setiap pembelajaran kita itu itu nanti untuk menyesuaikan output yang paling sesuai. Jadi semisal kita menganalisa pergerakan harga, misalnya pergerakan harga beras gitu. Nah, kita harus bisa mengukur eh, mengukur perubahan yang akan terjadi nanti. Nah, oleh karena itu nanti akan dijelaskan lebih detail di belakang. Nah, tujuannya, tujuan presentasi yaitu konsep Hebrew yang sekilas saya jelaskan, cara kerja dan penerapannya nanti. Mungkin mulai dari awal itu pengertian sederhana sih yang saya jelaskan tadi, ya untuk metode pembelajaran yang efisien, artificial intelligence agar meringankan pekerjaan manusia atau menyelesaikan pekerjaan manusia. Nah, dari sejarahnya dia diciptakan atau dikembangkan oleh Donald Hebb yang mengadopsi prinsip neuron, prinsip otak pada umumnya, yaitu ada neuron dan perseptor. Nah, eh, untuk cara kerjanya, rumus aslinya itu dia menggunakan rumus seperti ini. Untuk mencari weight itu beban untuk optional untuk perubahannya nanti, perubahan outputnya nanti, kita harus tahu eh learning rate-nya, eh pembelajarannya, value pembelajarannya berapa untuk menentukan weight-nya dan juga input dan output. Nah, jadi nanti jadi di Hebrew ini kita cara kerjanya itu eh, misalnya data yang dimasukkan, misalnya data gambar, em, dia akan masuk ke input. Nah, inputnya ini bisa banyak, ada input satu, input kedua, input ketiga, input kelima. Nah, keempat, kelima. Nah, ini nanti masuk ke prosesinya neuron. Nah, di neuron ini akan diprosesing. Nah, prosesingnya ini tergantung eh, seberapa besar seberapa besar eh learning rate-nya. Nah, misalnya 0,01. Nah, value-nya seperti itu. Nah, hasilnya nanti muncul output. Nah, output ini akan ditimbang dari akan menyesuaikan weight-nya nanti. Eh Misal weight-nya berapa? Nanti saya contohkan hasilnya seberapa. Nah, penerapannya ini ya memang karena produknya penggunaan awalnya itu karena penemuan awal di bidang neuroscience dan computer science untuk AI itu polanya sederhana, pola dasarnya ya kayak processing tadi, habis itu supervised learning, untuk basicnya Hepburn ini digunakan pada tiga kayak super Shift learning, unsur unsur passive learning, dan reinforcement learning. Nah, selain itu dia digunakan untuk associate memory dan juga neuron neu- eh, neuron network pada tahap awal. Nah, kelebihannya sih sederhana dan juga dapat diterapkan di pembelajaran biologis. Nah, kekurangannya ya tidak stabil
karena eh, karena cukup sederhana, eh, dan juga kalau misalnya kita tidak ketemu target yang kita harapkan, nanti akan terus mencari dan itu tidak efektif tanpa ada error. Nah, untuk prakteknya sebenarnya eh, saya menggunakan Google Collaboration ini, Neural Network. Ini kita menggunakan NumPy aja untuk library-nya. Habis itu untuk Hebbian rule-nya, Hebbian Network ini saya buat menggunakan di sini. Kita buat Hebbian rules-nya, terusnya kita define dulu initiate-nya awalnya, harus save ini input size-nya berapa nanti, muncul output size-nya berapa, habis itu learning rate-nya berapa yang sesuai yang saya contohkan sebelumnya untuk rumus dasar Hebron-nya. Nah, di sini kita harus define juga self weight-nya, weight awalnya tuh berapa. Oh, random nih, kita buat random hasil dari input dan output. Nah, self learning rate-nya kita juga sesuaikan, learning rate-nya 0,1. Nah, di sini kita define juga untuk function training. Nah, di sini ada self, ada awalnya input outputnya for i in range, dan input vector ini, dan juga output. Nah, untuk totalnya, nah ini menggunakan rumus yang tadi saya gunakan. Ini self weight-nya untuk menentukan ukuran weight-nya itu harus dari self learning rate dari 0,1 ini 0, dikali outer ini penjumlahan dari input vektor yang ini dan juga output output vektor yang ini yang function yang telah dibuat sebelumnya. Nah, nanti prediknya eh, untuk mencari weight-nya ini. Nah, misalnya ini input array-nya dan output array-nya udah saya set nih. Kita untuk nentuin weight-nya berapa nanti. eh Seperti ini untuk inputnya. Habis itu kita initialize network yang tadi function yang telah dibuat. eh ini Hebbian langsung kita menggunakan Hebbian Network dari library NumPy dengan input size-nya 2 dengan output size-nya 2. Kita cari tahu nih weight-nya berapa dengan test prediction output. Ini hasilnya ini. eh, dan menggunakan learning rate-nya 0,01. Nah, nanti prediction outputnya akan seperti ini. Jadi kita mencari. Pesannya kalau ini memang metode dengan simple, jadi memang waktunya cepat. Untuk testingnya sih seperti itu ya. Apalagi ya? Ini ya. Makalahnya seperti itu, rumusnya yang tadi saya sampaikan dengan soal yang telah dibuat sebelumnya. Oke, mungkin kalau dari saya mungkin cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.